Extracurricular menceritakan siswa kelas 2 SMA, bernama Oh Jisoo yang hidup seorang diri pasca ditinggalkan kedua orang tuanya. Di sekolah dia sangat pintar dan teladan, sekilas dia terlihat seperti kutu buku dan pendiam, tapi di balik itu dia bekerja sebagai mucikari, layanan prostitusi. Semua berjalan lancar pada awalnya, namun ketika temannya mengetahui rahasia itu masalah terus bermunculan dan semakin rumit. Bagaimana kelanjutannya, simak video ini. Awal cerita, seorang guru memberikan rapor semester kepada Oh Jisoo. Hasil studi dan sikapnya selama sekolah sangat sempurna, sampai-sampai sang guru memberinya saran untuk melakukan beberapa kesalahan kecil supaya dia bisa belajar dari kesalahan itu. Takutnya jika dia tidak belajar dari pengalamannya dia akan membuat masalah yang sangat besar. Saat pulang dia pergi ke loker umum di stasiun kereta. Dia mengambil sejumlah uang dari kantong lalu menukarnya dengan kantong lain. Itu adalah metode transaksi Jisoo dan rekan kerjanya. Tidak lama handphone Jisoo berbunyi dan menampilkan notifikasi pertolongan. Adegan berpindah, seorang PSK sedang disekap oleh pria parubaya. Wanita itu memanggil pertolongan melalui sebuah gelang khusus. Kemudian datanglah seorang pria tua kekar menamparkan pelaku hingga ketakutan. Pria itu bernama Lee Wang Chul. Dalam series ini dia dipanggil dengan sebutan Tuan Lee. Setelah itu Tuan Lee menelpon seseorang yang disebut Paman, yang dimana sosok Paman itu adalah Jisoo. Dengan suara yang disamarkan Jisoo memberikan instruksi kepada Tuan Lee untuk meminta ganti rugi pada pelaku, karena sudah menyakiti mitra kerjanya itu. Setelah itu adegan memperlihatkan tentang bisnis dunia gelap yang dilakukan Jisoo. Selama ini dia menjadi seorang leader penyedia jasa keamanan bagi para PSK, melalui aplikasi yang dia kembangkan. Secara teknis bisa disebut mucikari, dan sebagai pemimpin, Jisoo bekerja di balik layar tanpa ada seorang pun yang mengetahui. Dia bertugas untuk menerima pesanan lalu melaporkannya kepada Tuan Lee. Tuan Lee sendiri bertugas untuk mengantar PSK yang dipesan, lalu melindunginya jika terjadi sesuatu. Mereka bisa menggunakan gelang khusus untuk memanggil Tuan Lee. Uang yang didapat akan disetorkan melalui loker umum. Tuan Lee menyetorkan uangnya lewat loker itu, dia juga mengambil gajinya di loker itu. Jadi begitulah konsep transaksinya. Keesokan harinya Jisoo diminta Pak Chow untuk menjadi asisten Bae Gyuri di sebuah klub yang bernama Masalah Sosial. Jisoo merasa canggung karena Yuri adalah wanita idamannya. Malamnya Yuri meminta bertemu dengannya di kedai kopi untuk membahas kuesioner di klubnya itu. Mendengar ajakan itu Jisoo langsung menutup layanannya, dan memberitahu Tuan Lee untuk libur sementara waktu. Di kedai kopi, Yuri yang menawan membuat Jisoo canggung. Tak lama dari itu Jisoo mendapat notif pertolongan dari mitra kerjanya yang bernama Min Hee, yang juga teman sekelasnya sendiri. Posisinya di sini Min Hee hanya mengetahui Jisoo sebagai paman, jadi dia tidak tahu kalau Jisoo merupakan sosok paman yang sebenarnya. Di saat yang sama Min Hee dihadapkan dengan 3 orang pria jahat. Nampaknya salah satu di antara mereka adalah pria parubaya sebelumnya yang ingin balas dendam kepada Tuan Lee. Tuan Lee yang sedang libur akhirnya tidak bisa membantu. Yang akhirnya Jisoo sendiri yang harus turun tangan membantu Min Hee dan akhirnya harus meninggalkan Yuri. Sebagai teman, Jisoo tidak tega membiarkan Min Hee begitu saja. Selain itu jika Min Hee menjadi korban dan masuk berita, bisnisnya juga akan diusut. Karena tidak ada pilihan lain Jisoo menelpon polisi untuk menakuti preman yang mengganggu Min Hee. Singkat cerita para preman pun kabur dan Min Hee lolos dari kejadian itu. Sayangnya seorang polisi menyadari kejanggalan di tempat itu. Kembali ke kedai ternyata Yuri sudah tidak ada. Besoknya Jisoo tertidur di meja sekolah, dan Yuri datang menghampirinya. Dia melihat 2 handphone milik Jisoo, yang satu ada di meja dan satu lagi ada di tas. Flashback sedikit saat makan malam, Yuri terlihat kesal karena orang tuanya selalu memaksa dirinya menjadi CEO baru di perusahaan mereka. Dengan terpaksa Yuri tersenyum dan setuju untuk pergi bersama mereka ke pertemuan bisnis. Kembali ke sekolah ternyata Yuri mengambil handphone Jisoo namun karena terkunci akhirnya Yuri mengajak Jisoo ke suatu tempat. Di sana Yuri meyakinkan kembali Jisoo untuk bergabung dengan klubnya itu. Dengan rayuan manis Jisoo luluh dan menyetujuinya, Yuri mengundang Jisoo ke grup obrolan. Saat membuka handphonenya Yuri mengamati sandi yang dia gunakan. Dengan harapan sandinya itu sama dengan handphone yang dia ambil. Ternyata Yuri berhasil membuka handphonenya Jisoo dan melihat percakapannya dengan Tuan Lee. Sementara itu, Jisoo terlihat senang karena dia bisa lebih dekat dengan perempuan yang dia suka. Namun Jisoo tiba-tiba panik, mengetahui bahwa handphone satunya telah hilang, yang dimana handphone itu sangat penting untuk menjalankan bisnisnya. Jisoo pergi mencari GPS yang menandakan handphonenya ada di area sekolah. Kecurigaannya itu menghancurkan momen kita pacarnya Min Hee, dan akhirnya dia dihajar habis-habisan. Untungnya ayah Jisoo datang menyelamatkannya. Sang ayah membawanya keluar untuk makan malam dan terjadi sedikit cekcok di antara mereka. Karena perbedaan pendapat,
Tak lama dari itu Jisoo mendapat sinyal handphonenya bergerak di dekatnya. Dia meninggalkan ayahnya bergegas untuk mengejar sinyal tersebut. Di saat yang sama Yuri tertawa lepas melihat foto-foto alay Jisoo di galerinya. Tiba-tiba dia terdiam ketika melihat foto gulungan uang yang sangat banyak. Tak lama dari itu pesanan pekerjaan dari Minhee masuk dan Yuri menerimanya. Di sisi lain Minhee tiba-tiba trauma dengan masa lalunya, dan Tuan Lee pun datang membantu. Saat Tuan Lee menelpon nomor paman, dia malah menelpon Yuri yang kebetulan ada di tempat yang sama. Kecurigaan mulai terjadi namun sempat teratasi. Di rumah, Jisoo menghubungi Pak Lee dengan handphone lamanya, memberitahu dia bahwa tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Namun Yuri sudah menerima satu pekerjaan dari Minhee, dan hal itu membuat Jisoo tambah panik karena aplikasi rahasianya digunakan seseorang. Di saat yang sama Yuri menelpon Jisoo dengan suara yang disamarkan. Dia memeras Jisoo dan mengancamnya. Seketika Jisoo melacak dan mengirimkan lokasi handphonenya pada Tuan Lee. Yuri yang menyadari Tuan Lee sedang memburunya, akhirnya dia pergi dari tempat kejadian itu. Keesokan harinya Jisoo tidak sekolah karena dia terlalu takut. Yuri datang mengantarkan kopi ke rumahnya. Mereka mengobrol seperti biasa, karena Jisoo tidak menyadari bahwa Yuri lah yang mengambil handphonenya. Di kamar mandi Yuri melancarkan aksinya, dia menghubungi Jisoo dengan suara yang disamarkan kembali, menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat dengan alasan akan memberikan handphonenya di sana. Yuri mengambil kesempatan itu untuk mencuri uang yang sempat dia lihat di dalam foto. Saat ditemukan Yuri kesulitan mengambilnya. Seketika dia teringat dengan sikap Jisoo yang terlalu baik. Yuri menjadi tidak tega dan dia mengurungkan niatnya mencuri uang itu. Namun tiba-tiba ayah Jisoo datang dan Yuri segera bersembunyi di dalam lemari. Ayah Jisoo yang menemukan koper itu memeriksanya dan tidak sengaja uangnya berhamburan. Seketika dia mencuri semua uang itu lalu pergi. Yuri yang merasa bersalah ikut mengejarnya. Sementara itu Jisoo yang sedang mencari handphone tidak sengaja melihat ayahnya mencuri uang miliknya. Namun dia kehilangan jejaknya, dan seketika melihat Yuri di seberang jalan memegang handphone rahasianya. Selama ini, Jisoo tidak menyadari bahwa pelakunya adalah Yuri. Seketika dia menyerang namun Yuri langsung membantingnya. Jisoo kecewa dan tentunya Yuri juga menyesal. Di sekolah, Kitae mengintimidasi Jisoo karena kejadian sebelumnya. Yuri yang melihat apa yang terjadi membelanya. Dia juga berkata bahwa Jisoo adalah pacarnya. Jisoo yang mendengar pengakuan itu pun kaget. Setelah melakukan semua hal ini, kenapa Yuri tiba-tiba mengakuinya sebagai pacarnya? Setelah itu, Yuri membawanya ke suatu tempat, ponsel rahasianya masih ditahan, dan Yuri menyarankan Jisoo bekerja sama dengannya untuk memperluas bisnis itu, tapi Jisoo mengabaikannya. Singkat cerita Jisoo menemukan alamat ayahnya. Saat dia pergi untuk mencarinya, Yuri datang dan dia terus memohon agar Jisoo mengizinkannya bergabung dengan bisnis ekstrim itu. Namun Jisoo tetap mengabaikannya. Yuri terus mengikuti Jisoo, hingga dia menemukan rumah ayahnya. Namun di sana ternyata tidak ada siapa-siapa. Akhirnya mereka pun menunggu di sana. Jisoo menjelaskan kepada Yuri, bahwa bisnisnya itu bukanlah menjadi seorang mucikari, melainkan penyedia jasa keamanan. Selain itu, Jisoo heran kenapa seorang Yuri yang kaya raya ingin sekali bergabung dengan bisnisnya itu. Ternyata itu semua karena Yuri sudah tidak tahan dengan sikap orang tuanya yang selalu memaksa kehidupannya. Tapi Jisoo belum menyadari hal itu. Esoknya ayah Jisoo tiba. Dia diinterogasi oleh anaknya sendiri dan meminta uangnya dikembalikan. Bodohnya ayah Jisoo mengikuti bisnis semacam Bitcoin abal-abal, yang mengakibatkan semua uangnya itu hilang. Dengan kecewa Jisoo kembali pulang. Sepanjang jalan dia terdiam menolak Yuri untuk berbicara. Karena tidak ada uang yang tersisa, Jisoo keluar dari bimbel untuk sementara waktu. Parahnya bisnisnya kini mati total karena Tuan Lee tidak mau bekerja sebelum gaji barunya dikirim. Minhee datang kepada Tuan Lee menanyakan kapan dia bisa bekerja lagi. Tuan Lee menjelaskan keadaannya dan memberikannya saran untuk berhenti dari pekerjaan itu karena umur dan kondisi mental yang tidak baik. Sementara itu Jisoo terus mencari uang dengan pekerjaan baru. Tapi itu tidak cukup. Yuri yang merasa bersalah menawarkannya uang untuk memulai bisnisnya kembali. Jisoo menolaknya dan kemudian pergi. Jisoo masih belum bisa memaafkan Yuri, karena terlalu sibuk bekerja Jisoo tidak fokus belajar, dan sering tertidur di kelas. Hal itu membuat nilainya turun drastis. Mengetahui hal itu salah satu siswa mengejeknya, dan seketika Jisoo memukulnya. Karena dia kesal, tidak tahan dengan situasi itu dia menghampiri Yuri dan menerimanya bergabung ke dalam bisnis itu. Singkat cerita bisnis berjalan kembali. Keuangan mereka perlahan terus bertambah. Di sekolah Yuri dan Jisoo mendiskusikan pekerjaan mereka. Yuri juga memperlihatkan sisi gelap di sekolah mereka yang tidak diketahui Jisoo. Seperti joki laporan, pengedar rokok siswi yang menjajakan tubuhnya dan sebagainya. Yuri mengetahui semua itu karena dia orang dalam.
atau gadis yang mengetahui segalanya, Yuri juga menyarankan Jisoo untuk mempekerjakan atlet judo kenalannya sebagai gigolo, namun Jisoo tidak yakin itu akan berhasil. Di malam hari Yuri membuat iklan palsu untuk memancing atlet judo kenalannya itu. Sayangnya hal itu tidak mendapat respon positif. Tentu saja karena jasa yang ditawarkan Jisoo adalah keamanan, atlet judo tidak membutuhkan hal itu, karena mereka bisa melindungi dirinya sendiri. Namun Yuri terus berusaha membuat dirinya berguna. Dia membuat bisnis itu ke level yang lebih profesional, di mana Yuri mendigitalkan semua catatan keuangan mereka, supaya lebih mudah untuk diatur. Keesokan harinya orang tua Yuri menyeretnya ke pertemuan bisnis dengan CEO agensi aktris, yang bernama Pak Choi. Setelah itu dia bertemu Jisoo untuk membahas pembagian hasil yang adil. Jisoo merasa kontribusi Yuri dalam bisnis ini tidak banyak, maka dari itu dia meminta bagian 90/10, Yuri terus menawarnya agar dia mendapat keuntungan yang lebih banyak, karena Yuri terlalu manis untuk diabaikan. Akhirnya kesepakatan jatuh ke 70/30. Saat di sekolah, Jisoo terus diganggu oleh Kitae dan teman-temannya. Dia masih kesal karena Jisoo merusak momennya. Saat itu Kitae berencana untuk mempermalukan Jisoo. Saat razia sekolah diadakan, dia menyuruh anak buahnya itu untuk menaruh mainan seks ke dalam tas Jisoo. Di saat yang sama Kitae terciduk merokok oleh seorang polisi yang sebelumnya kita singgung. Minhee yang ada di sana membuat polisi itu semakin curiga, karena tas yang dia gunakan sama persis dengan apa yang terlihat di CCTV. Jadi polisi itu sedang mengusut kasus prostitusi di bawah umur. Minhee dicurigai menjadi korban, karena kedapatan datang ke apartemen tempo hari, waktu dia diselamatkan oleh Jisoo. Tak lama dari itu kepala sekolah mengadakan razia. Jisoo panik karena dia mencemaskan uang hasil prostitusi yang dia simpan di dalam tasnya. Yuri juga ikut panik karena dia adalah bagian dari tim sekarang. Dia pun menyelinap keluar kelas dan menyalakan alarm kebakaran untuk mengalihkan perhatian. Razia pun dibatalkan dan Jisoo juga terselamatkan. Singkat cerita, Yuri menemukan tempat untuk menyimpan uang mereka tepat di bawah kursi, di ruang klub mereka sendiri. Di saat yang sama Yuri menemukan mainan seks itu tersembunyi di dalam tas Jisoo. Yuri menggodanya sampai dia menyadari bahwa ibunya datang menjemput. Singkat cerita Yuri menghadiri acara audisi yang diadakan agensi Pak Choi. Yuri pun melihat salah satu kenalannya yang bernama Tae Rim gagal dalam audisi itu. Yuri merasa ini situasi yang tepat. Dia meminta Jisoo mengirimkan iklan palsu untuk memancingnya, agar mau bekerja sebagai gigolo. Nampaknya Tae Rim tertarik dengan ajakan itu, karena upah yang ditawarkan lumayan besar. Adegan beralih ketika Jisoo dan Yeri memberikan Pak Lia iPad baru dan cara menggunakannya. Mereka ingin membuat bisnisnya itu menjadi lebih berkembang lagi. Di malam hari Yuri datang ke rumah Jisoo dan berkata dia akan menginap. Setelah itu kita diperlihatkan dengan Tae Rim yang canggung di hari pertamanya bekerja. Sosok paman berhasil meyakinkannya bahwa dia akan dilindungi oleh Tuan Lee, yang senantiasa menunggunya. Ternyata klien yang memesan Tae Rim adalah orang sewaan. Dia diminta untuk bersikap baik kepada Tae Rim. Hal itu bertujuan agar Tae Rim percaya bahwa pekerjaannya itu aman. Yuri merasa sangat terpukau dengan rencana Jisoo itu. Seketika dia memeluknya. Untungnya mereka tidak terbawa suasana dan masih bisa mengendalikan diri dan akhirnya tidak terjadi apa-apa. Di sekolah Minhee tiba-tiba memberikan Jisoo sebuah topi, yang awalnya akan diberikan kepada Kitae, tapi karena Kitae suka, jadi hadiah itu diberikan kepada Jisoo. Sebenarnya Minhee tidak bermaksud lain. Dia cuma random memberikan topi itu kepada Jisoo. Namun Yuri yang melihat itu nampaknya cemburu. Dia jadi bersikap dingin kepada Jisoo saat itu. Ketika mereka menuju ruang konseling, mereka melihat seorang polisi atau lebih tepatnya detektif Lee yang sedang duduk bersama Minhee dan mewawancarainya. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.